Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustisio Mahendra, NPM-nya 1951018. Nah, pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang kasus kode etik advokat guna untuk nilai ujian akhir sekolah saya di kampus Universitas Internasional Batam. Tanpa panjang lebar, mari ke slide berikutnya. Nah, ini materi yang ingin saya bahas, yaitu ada pengertian kode etik advokat, kronologi kasus, dan etik apa saja yang dilanggar, proses sidang kode etik, sanksi yang diberikan apa saja, kesimpulan, saran, serta pendapat pribadi saya tentang kasus yang saya ambil ini dari internet. Nah, pertama pengertian kode etik advokat. Kode etik advokat merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Nah, sedangkan advokat sendiri menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 berbunyi, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Nah, jasa hukum yang dimaksud ini ialah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Nah, jadi kode etik advokat ialah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik pada klien, pengadilan, negara ataupun masyarakat terutama pada dirinya sendiri. Oke, next slide ya. Nah, ini kronologi singkat yang saya buat dan etik yang dilanggar. Nah, bermula saat diadukan oleh Nicholas John Hiam, yaitu seorang warga negara asal Inggris yang datang ke Bali. Nah, tujuannya datang ke Bali ini untuk investasi dengan membeli properti di Los Pantai Parerenan, Mengwi, Kabupaten Bandung. Oke. Namun, hal pahit yang didapatkan oleh Nicholas harus menempuh proses hukum perdata yang panjang, serta melelahkan bagi dirinya hingga ke tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, berdasarkan putusan yang dibacakan secara bergiliran oleh Majelis Kehormatan Daerah, dijelaskan bahwa Nicholas sebelumnya menunjuk Law Office Budiman and Partners untuk menangani kasus perdata di tingkat Mahkamah Agung dengan nomor perkara 391 garing K garing Perdata garing 2020. Oke. Surat kuasa diberikan kepada Nikade SNW selaku tim pengacara Law Office Budiman and Partners pada hari Senin tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2019. Selanjutnya, Nicholas mentransfer uang sebesar 3 miliar kepada Managing Partners Budiman yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional, namun dana tersebut diduga digelapkan oleh Ari Budiman Sonardi SH selaku Managing Partner Budiman. Setelah adanya penggelapan surat kuasa dicabut pada tanggal 19 Mei 2020. Nah, di sini ada embel-embel penggelapan ya yang artinya tidak jujur pada seorang advokat yang tidak jujur ya. Oke, nah ini identitasnya nih. Identitas dari Nicholas John nih. Nicholas John yang pakai baju biru ya teman-teman ya. Saya dapat dari sumber internet. Dia jenis kelamin laki-laki, beragama Kristen, umur 59 tahun, pekerjaan swasta, dan warga negara Inggris. Oke, next. Selanjutnya ya, slide selanjutnya. Nah, dalam proses sidangnya ini ada yang sebelah kanan itu ada gambarnya teman-teman. Nah, dalam proses persidangan melalui proses persidangan ini dan pembuktian oknum advokat
Nikade SNW divonis bersalah oleh Dewan Kehormatan Daerah atau DKD, Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi ya, atau Pradi, DPC Denpasar. Sidang dipimpin Ketua Majelis Gusti Ngurah Mulyarta, didampingi anggota Majelis Ketut Bagiada, I Ketut Jaya, I Ketut Rai Setiabudi, dan Gede Rudia Adiputra. Nikade SNW SH divonis bersalah melanggar ketentuan pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi, advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mentaharkan keadilan dan kebenaran, dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, serta sumpah jabatan. Nah, pada slide sebelumnya ini, si Nicholas John Hyam itu didampingi kuasa law firm Benjamin Seran, Jr. and Partners masing-masing bernama Johnny Rio West SH, Julius Benjamin Seran SH, dan Laurentius Brindisi Deru SH. Sementara di lain pihaknya itu si Nikade SNW didampingi oleh Ricky Brand, habis itu Nengah Sukardika, dan yang terakhir Rizky Maulana. Oke, slide selanjutnya ya. Nah, ini teman-teman sanksi yang diberikan yang sebelumnya saya singgung ya. Nah, DKD Pradi Denpasar menghukum bersangkutan dengan teguran tertulis terlebih dahulu teman-teman sebagai peringatan keras untuk tidak mengulangi pelanggaran kode etik advokat Indonesia untuk kedepannya. Nah, DKD Pradi DPC Denpasar dalam amar putusannya meminta Dewan Pimpinan Nasional atau DPN Pradi untuk memberikan peringatan keras kepada Nikade SNW. Nah, DKD Pradi Denpasar menghukum yang bersangkutan dengan teguran tertulis sebagai peringatan keras untuk tidak mengulangi pelanggaran kode etik dalam amar putusannya. DKD Pradi DPC Denpasar meminta Dewan Pimpinan Nasional atau DPN Pradi untuk memberikan peringatan keras kepada Nikade SNW. Oknum pengacara tersebut juga dihukum membayar biaya perkara sebanyak 5 juta rupiah ya teman-teman. Slide selanjutnya ya. Nah, menurut pendapat saya pribadi nih ya teman-teman, tadi udah saya singgung kalau partnernya ini dia diduga menggelapkan dana sebanyak 3 miliar ya teman-teman ya, yang seharusnya jadi buat biaya operasional, tapi uangnya entah keberantah kemana. Nah, ini jadi prinsip, proses, dan sanksi putusan yang dibacakan bergantian oleh Majelis Kehormatan Daerah sudah sesuai melanggar kode etik seorang advokat atau pengacara, yaitu menggelapkan uang sebanyak 3 miliar serta melanggar pasal kedua dalam kode etik advokat, yaitu ketidakjujuran tadi teman-teman yang saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa Nikade ini orangnya kurang jujur. Oke, kesimpulannya sesuai pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi, advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria atau yang menghasilkan kebaikan, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran, dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya itu menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, serta sumpah jabatan. Namun, di dalam kasus ini yang saya ambil dari internet, adanya penggelapan uang 3 miliar yang diberikan Nicholas John Hyam kepada Law Office Budiman, yaitu partnernya yang bernama Nikade SNW. Oke, next selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ini saran dari saya.
sebaiknya itu kita menjadi pengacara atau advokat yang selayaknya. Maksud selayak yang saya maksud ini, jangan menggelapkan uang klien atau orang badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari kita nih. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, kita ditekan untuk berperilaku jujur. Bila perlu sejak dini kita terapkan ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kode etik advokat yang ada. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya.